mencari seorang karyawan yang dia loyal, kompeten, punya attitude yang baik, itu nggak mudah, nggak gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai leaders, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Prima Anugrah sebagai Miss Kepo atau sebagai host di podcast ini. Dan kali ini saya kembali diberi kesempatan untuk satu frame dengan Coach Novan Yudhistira. Oke, inilah Coach Novan Yudhistira yang hari ini menjadi tamu podcast. Oke. Dan mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya, yang kita tahu ini juga merupakan salah satu trainer yang senior di Ganesha Public Speaking, lebih senior pastinya daripada saya. Udah diakuin aja dan tidak perlu dijawab. Ini bukan pertanyaan yang perlu dijawab gitu ya. Oke, dan kali ini saya ingin sekali, nah ini kan ketemu sama Mas Novan. Saya manggilnya Mas Novan ya. Ini kan Mas Novan ini juga sebagai salah satu pebisnis juga, ya kan? Salah satu pebisnis selain menjadi trainer, jadi beliau ini juga aktif di dunia bisnis gitu. Nah, saya pengen ngulik di dunia itu nih gitu. Gini, seringkali kita atau menurut pengalaman Mas Novan deh, karena di sini kan semuanya membawa pengalaman masing-masing ya. Duduk di situ tuh bawa pengalaman sendiri-sendiri gitu. Dan ini sesuai dengan pengalaman Mas Novan. Bagaimana cara seorang leader, dan yang kali ini adalah leadernya Mas Novan gitu ya, dalam mengatasi anggota tim yang sulit diatur. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Bagaimana kita mengatur komunikasi dengan anggota tim yang sulit untuk diatur? Gimana ketika tuh, ada anggota tim yang sulit diatur, yang pertama ya, kita jangan menyalahkan dulu nih tim yang susah diatur. Kita tidak boleh menyalahkan jangan si ini timnya kita dulu nih. Kita perlu koreksi diri dulu nih. Oh gitu. Ada nggak sesuatu yang keliru dari kita sebagai leader yang membuat dia berperilaku kayak gitu? Ya, bisa jadi itu terkait dengan pribadi, bisa terkait juga dengan sistem bisnis yang kita buat gitu. Oh gitu ya. Jadi itu ada berhubungan ya di situ ya. Oke. Kemudian dan kalau misalnya kita bicara tentang sistem ya, apalagi kalau kita misalnya merintis sebuah sistem, merintis bisnis yang baru, yang mana itu sistemnya juga baru, pasti itu nggak sempurna kan? Iya dong. Nggak ada kesempurnaan itu kan, nggak ada ya. Sepakat kan kalau kesempurnaan itu nggak ada sebetulnya selain Tuhan. Kalau misalnya kita ngerekrut tim sejak awal, kita lihat dulu nih sejak awal itu gimana kita merekrut timnya. Gitu. Oh jadi kita ini ceritanya flashback dulu nih berarti. Ya. Kita merekrut timnya itu bagaimana caranya? Apakah kita memang sejak awal itu merekrut tim yang memang kita buat semacam kriteria atau kualifikasi gitu ya, yang memastikan bahwa orang-orang ini cocok yang nih, ini gitu. cocok nih sesuai dengan kualifikasi yang saya buat nih, gitu. Ini kan istilahnya kayak right man in the right place, at the right place. Gitu. Jadi orangnya itu memang betul-betul tepat di posisi yang tepat di waktu yang tepat. Gitu. Apakah kita sudah menjalankan prosedur yang memastikan hal itu terjadi? Gitu. Oh jadi kita sebagai leader dulu nih yang harus memastikan. Jangan kita ngerekrutnya itu sembarangan aja. Asal nyomot aja. Oh gitu. Asal penilaian pribadi kita ini dia mampu menurut kita pribadi, yang mana kita juga sering kan terjadi semacam salah tafsir. Kadang-kadang ya udah deh gitu, untuk awal-awal ini nggak apa-apa lah, nanti sambil jalan. Nah itu loh, kadang-kadang sambil jalan juga jebakan sih gitu. Iya, jadi ketika kita ngerekrut tuh misalnya, wah ini kok komunikasinya kok enak begitu ya. Padahal itu di awal. Padahal itu di awal. Biasanya yang di awal suka tipu-tipu. Iya. Jadi kita jangan ini dulu ya. Oke. Kita juga harus waspada nih sebagai leader. Kita juga harus punya kepekaan ya. Betul, setuju. Indrawi kalau bahasa saya gitu, bahasa teman-teman di NLP mungkin begitu ya. Kita punya kepekaan, jangan sampai kemudian kita nggak peka gitu, sehingga kita jadi mudah salah tafsir, salah memaknai, baper segala macam gitu. Anak buahnya baper, leadernya baper, udah. Jadi kami dari tim baper gitu. Gitu jadi ya. sejak awalnya udah keliru ya. Kalau misalnya di tengah jalan ada tim yang berbuat tidak sesuai dengan harapan kita, ya jangan langsung nyalahin timnya dulu, jangan langsung nyalahin. Berarti memang ada yang salah dengan kriteria yang kita buat, atau dalam proses kita merekrut
karyawan ini gitu, tim ini betul. Gitu. Kalau misalnya timnya memang dari awal sebenarnya tidak ada masalah misalnya gitu ya. Kan bisa saja tuh di awal baik-baik saja. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah atau mungkin dalam kurun waktu yang cukup lama kemudian dia berubah nih gitu. Menjadi kok kayaknya lebih sulit diatur ya. Perasaan dia dulu nggak kayak gini loh gitu. Sebagai seorang leader gimana ngomongnya nih? Apa langsung ditegur kah atau mungkin apa pendekatan-pendekatan yang seperti apa? Atau kalau caranya Coach Novan seperti apa? Kalau perilakunya itu sulit diaturnya itu mengancam kehidupan bisnis, mengancam kehidupan perusahaan, maka kan kita harus tetap segera melakukan tindakan gitu ya, agar perilaku itu nggak mengancam eksistensi bisnis atau organisasi kita. Nah itu pendekatannya biasanya pakai sistem ya. Jadi kalau misalnya kita buat aturan nih, buat rule gitu ya, kepada karyawan atau tim yang sudah kita rekrut, kita sudah beritahu di awal, nanti kamu kerjanya kayak gini, aturannya kayak gini, udah kita jelaskan di awal. Tapi awal-awal dia oke, bahkan bertahun-tahun dia oke, tiba-tiba nih ceritanya ya kan, tiba-tiba dia nggak oke nih, tiba-tiba nggak konsisten, nggak mau nurut gitu. Nah melenceng yang nih. Perlu kita harus apresiasi dulu dengan loyalitas dia selama sekian tahun ya. Selama dia tidak buat masalah itu ya. Iya, jadi kan kita seringkali gini, karena nila setitik rusak itu susu sebelanga. Yang positif sama yang negatif yang sering kali diingat yang langsung negatifnya Mas. Jangan hanya karena satu kesalahan yang dia lakukan itu kita menghapus seluruh kebaikan yang sudah dia perbuat. Sepakat kan sih. Betul-betul nggak adil gitu. Apalagi dia udah loyal pada kita. Makanya kita sebagai leader ya harus adil dong gitu. Dan kita jangan sampai melihat masalah itu langsung menyimpulkan, jangan-jangan itu hanya akibat, sebabnya apa nih gitu. Maka setelah pendekatan sistem bisnis misalnya kita kalau prosedurnya sudah kita lakukan, nah pendekatan pribadi nih sebagai seorang leader gitu. Leader yang baik dia nggak hanya konsisten dalam menerapkan prosedur yang dia buat, tetapi juga dia bisa melakukan pendekatan yang sifatnya lebih manusiawi. Gitu. Gimana tuh pendekatan yang lebih manusiawi? Ya kalau dalam bahasa saya sebagai seorang muslim ya saya harus silaturahmi. Berarti sebagai leader saya harus silaturahmi. Berarti komunikasi secara langsung. Iya, karena ada nih leader yang kayak raja begitu ya, nggak mau. Jadi kayak harus ada orang yang harus datang. Oh, gitu. Jadi kayak ada benteng yang cukup tinggi yang membatasi kita dengan tim gitu. Betul. Kalau saya pribadi, saya datang ke rumahnya. Dekati dulu di situ. Betul, dekati. Kita beri apresiasi, kemudian kita betul-betul cari tahu nih masalahnya itu akarnya di mana gitu. Ada apa sebetulnya? Ya, itu kan di permukaan aja tuh perilakunya. Sebenarnya di kedalaman kehidupan dia, di kedalaman pikiran dan hatinya itu apa yang terjadi. Itu yang harus kita ketahui. Dan saya termasuk orang yang selalu beranggapan bahwa setiap perilaku itu sebenarnya ada niatan baiknya sebenarnya. Setiap perilaku sebetulnya ada niatan baiknya. Perilaku apapun nih, baik positif maupun negatif. Iya, negatif pun itu ada intensi positifnya sebenarnya. Dan kita sebagai leader harus bisa memanfaatkan itu tadi, sisi positif meskipun itu sedikit gitu. Betul, sedikit. Meskipun itu ya, memang ini nggak mudah ya teman-teman ya. Para leader ini nggak mudah ya, nggak mudah. Saya nggak mengatakan ini mudah karena ini juga saya melewati proses yang nggak mudah juga. Jadi kita betul-betul apresiasi sisi positifnya gitu. Mungkin tujuan dia baik, tapi caranya. Nah, kewajiban kita sebagai leader ngasih opsi-opsi nih alternatif. Kamu bisa kok tetap sampai ke tujuanmu, bisa tetap selesai masalahmu, tapi caranya kayak gini. Ada cara yang lebih baik. Nggak harus kamu berperilaku negatif, tidak taat dengan aturan gitu. Yang mana itu justru akan mengancam karir kamu di perusahaan, akan membuat keluarga kamu juga, bukan hanya kamu loh yang terancam, keluarga kamu juga terancam. Gitu. Anak-anak kamu, istri kamu. Nah, kita ajak dialog yang dari hati ke hati lah begitu. Dan kita juga harus punya niatan tulus. Ya, bukan yang nyanyi, bukan penyanyi tulus itu ya. Aku nggak nyambung ke sana loh padahal. Kenapa Anda menggiring saya ke sana? Saya sudah sedikit menutup pikiran saya dari nyanyian dan dendangan lagu gitu. Kenapa beliaunya selalu memancing begitu untuk saya berdendang? Oke. Yes. Jadi memang kita harus melakukan komunikasi secara personal gitu ya, pendekatan gitu dengan tim. Sebenarnya ada apa, menggali lagi dari awal, memulai lagi dari awal. Apalagi kalau misalnya dia awalnya sebenarnya nggak ada masalah gitu dan dia patuh-patuh aja, oke aja, fine dan menerima
kriteria yang sudah kita berikan selama proses rekrutmen dia juga udah oke, kitanya udah oke, sering berjalannya waktu, tengah-tengah ada masalah. Berarti menurut Coach Novan adalah ada sesuatu nih gitu. Betul. Entah dari saya sebagai leader atau mungkin ada masalah gitu di timnya atau seperti apa. Didekati misalnya itu. Sudah pernah dipastikan gak sih kalau misalnya kayak gitu dia pasti akan terbuka begitu dengan cara itu. Kalau misalnya dia nggak mau ngomong, kalau misalnya dia ya di depannya Coach Novan bisa aja dia enggak ada apa sih betul. Gitu. Ada cara apa lagi yang harus dilakukan? Semisalnya dia masih tetap saja dengan niatan, nggak tahu niatnya apa ya, tapi perilaku yang terjadi itu buruk. Komunikasi apa lagi nih yang harus kita kan sering kali pengennya cepat masalah itu selesai. Iya. Nggak ada yang kepengen menimbun masalah ya guys. Betul. Padahal bisa jadi masalah itu nggak bisa selesai dalam waktu yang cepat. Kita pendekatan ke orang, ya itu juga kadang-kala nggak bisa langsung tiba-tiba deket gitu. Tiba-tiba kita bisa ngerti masalahnya seperti apa. Kan kadang kita juga butuh waktu perlahan-lahan, ya termasuk apa ya bertahap lah istilahnya, ya. Perlahan-lahan mendekati. Kalaupun itu nggak bisa terbuka dengan kita, tidak mau mendengarkan kita. Apakah ada orang lain lagi yang harus kita dekati? Waduh. Ya bisa juga. Jadi kita lihat circle-nya, gitu kan. Orang-orang yang memang berpengaruh dalam kehidupan kadang-kadang dia. Kan ya itu tadi loh ya, siapa yang sering dia temui, komunitas apa gitu ya. Mungkin itu jauh lebih. Kita juga leader, kita juga perlu menimbang-nimbang juga sih. Apakah sepadan usaha yang kita lakukan dengan treatment yang hasil yang akan kita dapatkan. Ya kalau memang karyawan itu adalah sebuah aset, ya. Nah ini. Ya sebenarnya kalau nggak ini ya nggak etis nggak ya kalau kita ngomong bahwa SDM itu aset buat kita ya? Iya dong. Iya dong ya. Iya. Karena gini, saya merasakan sendiri ya leaders ya. Mencari seorang karyawan yang dia loyal, kompeten, punya attitude yang baik itu nggak mudah. Nggak gampang. Jadi kalau misalnya kita, ya kalau kamu nggak mau di sini ya udah nggak mau gitu. Wah itu menurutku ya bisa membawa kerugian sih buat perusahaan. Karena emang nggak gampang mencari karyawan yang berkualitas. Kalau ada yang berkualitas kemudian dia kena masalah, ya itu tanggung jawab kita sebagai leader untuk bisa membantu dia untuk keluar dari masalahnya. Membantu untuk keluar dari masalahnya. Ini juga tergantung paradigma leadernya juga ya. Apakah leader itu menganggap bisnis ini hanya sekedar bisnis di dunia, gitu ya, tanda kutip kalau kita mau masalah spiritual. Paham. Atau kita anggap karyawan ini juga dia juga yang berhak untuk menjadi. Berarti dalam artian dia berhak untuk mendapat kesempatan yang kesekian gitu. Ya berhak. Why not gitu? Ya why not gitu. Oke. Ya Tuhan kan maha pemaaf. Iya, gitu ya. Ini salah satu leader yang ini ya teman-teman. Barangkali ada yang ingin ini ya leaders. Barangkali leaders. Keluarga saya ya. Ini sungguh suri teladan seorang pemimpin yang penuh suara kesabaran begitu ya. Jadi setiap anggota tim itu memiliki kesempatan sekian karena menurut beliau memang tidak mudah dan butuh waktu yang relatif lebih lama untuk bisa mengubah mengubah perilaku khususnya dalam hal perilaku ya. Berarti harus dicari tahu dulu, mulai dari kita melakukan pendekatan secara personal dengan yang bersangkutan, kemudian kita mengenali circle-nya dia. Siapa tahu kita bisa dapat informasi itu justru dari circle-nya dia atau komunitasnya dia atau orang-orang yang sering berkumpul dengan dia. Siapa tahu di situ kita bisa gali informasi yang jauh lebih akurat. Kadang-kadang dia kurang terbuka, kurang transparan sama kalau leadernya sendiri yang nanya gitu. Betul. Tapi kalau sama temennya mungkin dia jauh lebih terbuka atau gimana gitu. Betul. Jadi bisa kita secara langsung atau kita nggak langsung gitu. Kalau kita memang pandai berkomunikasi dengan lingkungan di mana dia bertumbuh atau hidup begitu ya. Ya it's okay, kita bisa komunikasi langsung. Oh gitu. Dengan orang-orang yang mungkin ada di sekitarnya. Oke, berarti memang ya balik lagi nggak mudah sih. Memang tidak ada yang mudah ya. Kalau misalnya mau mudah-mudah aja jangan jadi leader ya coach ya. Jangan jadi atasan, jangan jadi pemimpin gitu. Jadi yang biasa-biasa aja gitu. Jadi menjadi seorang leader balik lagi kita pasti akan punya banyak sekali tantangan gitu. Tantangan itu pasti
suatu kepastian, keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, yang kita tidak bisa kita tolak dan harus kita hadapi. Meskipun progresnya sedikit, tapi menurut Coach Novan itu jauh lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa gitu kan. Betul. Gitu. Dan berpikir positif, berharap agar. Dan kalaupun misalnya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, gimana ya tuh? Itu memang yang terbaik. Oh gitu. Yang terbaik. So cut gitu. Mungkin itu keputusan yang paling akhir kali ya. Harus punya limit. Reason. Kita sendiri harus punya limit. Batasan. Harus punya batasan. Jangan sampai kita menunggu satu orang ini sekian lama sehingga gerbong kita jadi macet. Merugikan banyak. Betul. Jangan sampai kita merugikan. Ya. Kerugiannya kita timbang, manfaatnya juga kita timbang. Worth it nggak sih mempertahankan satu orang ini gitu ya? Betul. But kalau misalnya memang tidak, memang kondisinya memang dia jauh lebih merugikan banyak orang, bisnis dan lain-lain, lebih baik. Betul. Mungkin akan datang orang yang lebih baik daripada dia. Kita dipertemukan dengan orang yang salah dulu sebelum kita bertemu dengan orang yang tepat. Mungkin begitu. Oke. Baiklah, terima kasih Coach Novan sudah hadir dan sudah berbagi di sini. Jadi untuk leader semua yang mungkin ada ini ya timnya yang sulit diatur, ini ada tips dari Coach Novan dan harus nonton banget podcast ini. Jangan lupa untuk selalu nonton, hadir di podcast atau GPS podcast ini ya, karena ini adalah wadah bagi teman-teman, wadah bagi para leaders untuk bisa mengakselerasi pengaruh melalui skill komunikasi dan juga skill public speaking. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil poinnya, kita bisa get the point gitu ya. Semoga ini semua bisa jadi pelajaran untuk leaders dimanapun kalian berada. Saya Prima Anugrah sebagai host dan Miss Kepo pada hari ini, dan saya Novan Yudhistira. Undur diri dulu untuk sementara waktu. Kita bisa ketemu lagi, kita bisa sambung lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.